Tidak dinafikan, segala pengalaman menjaga orang-orang yang kita sayangi, sama ada yang manis ataupun pahit, telah mendekatkan lagi kita kepada Allah untuk lebih mengenal Dia. Kebanyakan penjaga ini serupa dengan kita, orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga saudara mara yang memerlukan penjagaan jangka masa panjang di rumah mereka karena kehilangan upaya fisikal, mental, dan emosi. Penjaga yang lain pula lebih merupakan mereka yang telah mengambil keputusan untuk menjadi penjaga kepada orang lain demi pelayanan dalam kerajaan Allah. Golongan ini termasuklah para pastor dan pekerja gereja sepenuh masa yang setia, pekerja-pekerja sosial dan pekerja Kristen antara denominasi. Mereka menjangkau dan mengulurkan bantuan penjagaan ke atas domba-domba Tuhan demi rasa bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Mengasihani, yang terlebih dahulu telah mengasihi dan menjaga mereka. Akan tetapi, apabila tanggung jawab untuk menjaga ahli keluarga yang memerlukan itu bertambah dan berpanjangan, maka para penjaga ini juga memerlukan pengertian dan sokongan daripada ahli-ahli gereja setempat. Mereka amat memerlukan bantuan kita untuk menanggani kepahitan menjaga seseorang secara intensif, agar mereka tidak dilanda rasa bersalah yang tidak wajar. Mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dalam pelayanan perdamaian Kristus juga adalah manusia seperti kita. Mereka juga perlu berehat, dipulihkan, dan disegarkan semula oleh penjagaan lembut Tuhan. Tekanan hidup mula melanda setiap orang. Ada yang mula kehilangan pertimbangan apabila emosi mereka terganggu. Ramai yang mula merasa bingung tetapi tetap coba bertahan dalam menjalani kehidupan seharian yang serba mendesak. Mereka mula mengalami kelesuan emosi, peningkatan stres, serta tekanan perasaan. Stres ialah keadaan resah, cemas, tegang, dan sebagainya akibat tekanan mental atau fisikal. Kita mungkin akan memberi respon secara negatif atau positif terhadap stres, tetapi matlamat kita adalah untuk mencari sudut pandangan yang positif terhadap sesuatu perkara yang kita hadapi. Kesan negatif terhadap stres adalah kita akan mengalami kemurungan yang membawa kepada angin emosi yang tidak baik. Sekiranya kita mengalami kemurungan yang berpanjangan, maka kita perlu mendapatkan bantuan dari luar untuk mengatasi keadaan tersebut. Sama ada daripada dokter, pastor, konselor, rekan-rekan, ataupun saudara mara kita. Kita dapat melihat Yesus sendiri menghadapi satu keadaan yang sukar, satu saat yang paling dahsyat dalam hidupnya. Ketika kita menghadapi masalah, orang yang berupaya membantu kita adalah orang yang pernah mengalami keadaan yang serupa di dalam hidupnya. Ya, Yesus, anak Allah, adalah orangnya. Dialah satu-satunya insan yang telah mengalami keadaan yang paling buruk di dalam sejarah kehidupan manusia di bumi ini. Dia menjelma menjadi manusia supaya dia dapat menjadi penuntun, pelindung, dan penyelamat kita. Yesus mau menolong kita. Yesus mau berbicara dengan kita dan menunjukkan kepada kita cara-cara untuk menghadapi segala cabaran ketika kita menjaga orang-orang yang kita sayangi. Firman Tuhan akan membantu kita untuk terus berpaut dan bersandar kepada Tuhan. Ceritakanlah masalah dan kesulitan yang Anda hadapi kepada Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Yang pertama, mintalah anugerah kebijaksanaan daripada Allah apabila Anda merasa bingung dalam mengambil sesuatu keputusan. Tunggulah Dia untuk berbicara atau menunjukkan Anda bagaimana untuk marah ke hadapan. Yang kedua, berdoalah untuk kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak dapat Anda ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat Anda ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbezaannya. Ketiga, terimalah bantuan dari luar agar Anda dapat meluangkan masa untuk diri Anda sendiri, meluangkan masa untuk bersama-sama suami atau istri, meluangkan masa untuk anak-anak, dan meluangkan masa bersama Tuhan. Dan yang keempat, buat satu senarai semak untuk mencatatkan pertumbuhan Anda sendiri bermula hari ini juga. Apakah hakikat hidup saya? Minta Tuhan untuk menulis semula sejarah hidup Anda. Terima kurnia pemulihan dan kebenaran dari Tuhan, dan nyatakan iman Anda sama seperti yang dilakukan oleh Ayub.